Perkenalkan, nama saya Tika Putri Utami dengan nomor induk mahasiswa 856281245. Saya berasal dari UPBJJ Padang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Apa itu optik? Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, HP, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah cahaya. Langkah percobaan yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, kemudian nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelumnya dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan ada 60 derajat, jadi dapat disimpulkan sudut datang dan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cembung. Pemantulan pada cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar atau cembung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya menyebar. Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantulan akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tampak menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, dan selalu berada di belakang cermin. Percobaan yang terakhir yaitu pemantulan pada cermin cekung. Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam atau cekung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat bahwa cahaya yang terkumpul dan terfokus pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu, saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dari hasil pengamatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda, namun secara umum dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika benda berada di antara cermin dan titik fokus. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar jika benda berada di antara fokus dan sifat kelengkungan. Dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil jika benda berada di luar pusat kelengkungan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Jarak bayangan dengan lilin adalah 12 cm dan jarak lilin dengan bayangan adalah 6 cm. Dan untuk percobaan selanjutnya juga, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar, dan saya akan ukur berapa cm jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini untuk jarak 30 cm bayangan masih terlihat namun agak pudar. Dan pada jarak 34 cm bayangan semakin memudar. Saya menjauhkan lagi di jarak 36 cm, bayangan sudah tidak tampak di layar putih.
Dan pada jarak 38 cm, bayangan pun tidak tampak pada layar. Kesimpulannya adalah posisi bayangan yang terbentuk tergantung pada jarak benda dari cermin. Ketika jarak benda semakin dekat dengan cermin, bayangan akan terbentuk tampak semakin jelas dan berada lebih dekat pada layar. Namun ketika jarak benda dijauhkan dari cermin, bayangan menjadi semakin redup dan akhirnya tidak tampak lagi di layar.